Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari perwakilan kelompok 4 ingin mempresentasikan tentang statistika industri dengan nama anggota Bagus Pratama, Deden Ferdiansyah, saya sendiri Ganesha Gilang Punama, Muhammad Dafa Putra Komara, Muhammad Rifki Ubaidillah. Langsung ke definisi pengujian hipotesis adalah proses statistik yang digunakan untuk menentukan apakah hipotesis yang diajukan dapat diterima atau ditolak berdasarkan data yang telah dikumpulkan. Hipotesis adalah sebuah pernyataan yang diajukan untuk diuji kebenarannya dengan menggunakan data atau bukti. Terdapat dua jenis hipotesis yang biasanya diajukan dalam pengujian hipotesis, yaitu hipotesis nol atau null hipotesis dan hipotesis alternatif atau alternatif hipotesis. Yang kedua, pengujian parameter nilai tengah. Yang pertama, satu populasi. Pengujian ini dilakukan untuk menguji apakah nilai tengah atau rata-rata mode atau median populasi sama dengan nilai tertentu atau tidak. Pengujian parametrik yang umum digunakan antara lain uji Z dan uji T. Dua populasi. Pengujian ini dilakukan untuk menguji apakah dua populasi memiliki nilai tengah yang sama atau berbeda. Pengujian parametrik yang umum digunakan antara lain uji Z untuk dua proporsi dan uji T untuk dua rata-rata. Yang ketiga, data berpasang. Pengujian ini dilakukan untuk menguji apakah dua sampel berpasangan berasal dari populasi dengan nilai tengah yang sama atau berbeda, umumnya menggunakan uji T berpasangan. Yang ketiga, pengujian parameter proporsi. Yang pertama, satu populasi. Pengujian ini dilakukan untuk menguji apakah nilai tengah atau rata-rata mode atau median populasi sama dengan nilai tertentu atau tidak. Pengujian parametrik yang umum digunakan antara lain uji Z dan uji T. Dua populasi. Pengujian ini dilakukan untuk menguji apakah dua populasi memiliki nilai tengah yang sama atau berbeda. Pengujian parametrik yang umum digunakan antara lain uji Z untuk dua proporsi dan uji T untuk dua rata-rata. Pengujian proporsi. Satu populasi ini digunakan untuk menguji apakah proporsi sampel yang memenuhi suatu kriteria sama dengan proporsi populasi yang diketahui. Contohnya, menguji apakah proporsi penduduk kota A yang berpendidikan SMA sama dengan 40% atau tidak berdasarkan sampel. Pengujian ini menggunakan statistik uji Z. Hipotesis yang diuji HO berbanding P sama dengan PO atau proporsi sampel sama dengan proporsi populasi. H berbanding P sama dengan PO, proporsi sampel berbeda dengan proporsi populasi. 2. Pengujian perbedaan proporsi dua populasi ini digunakan untuk menguji apakah proporsi dua populasi yang berbeda memenuhi suatu kriteria secara signifikan berbeda atau tidak. Contohnya, menguji apakah proporsi laki-laki dan perempuan yang lulus ujian di sekolah berbeda secara signifikan atau tidak. Pengujian ini menggunakan statistik uji Z untuk dua proporsi. Hipotesis yang diuji HO berbanding P1 sama dengan P2 atau proporsi kedua populasi sama. HA berbanding P1 sama dengan P2, proporsi kedua populasi berbeda. 4. Pengujian ragam. Pengujian ragam berguna untuk mengetahui apakah variasi antar sampel berasal dari populasi dengan variasi yang sama atau berbeda. Ada beberapa jenis pengujian ragam. 1. Pengujian variasi satu populasi ini digunakan untuk mengetahui apakah variasi sampel sama dengan variasi populasi yang diketahui. Contohnya, menguji apakah variasi tinggi badan siswa
sama dengan variasi populasi siswa secara keseluruhan. Selanjutnya di sini ada nomor 2, pengujian perbedaan variasi dua populasi digunakan untuk mengetahui apakah variasi dua populasi yang berbeda secara signifikan. Contohnya menguji apakah variasi tinggi badan siswa laki-laki dan perempuan berbeda. 3. Pengujian homogenitas variasi beberapa kelompok untuk mengetahui apakah variasi beberapa kelompok data berasal dari populasi dengan variasi yang sama. Contohnya yaitu menguji apakah variasi tinggi badan siswa dari kelas X dan Y dan Z berasal dari populasinya, variasi yang sama. Statistik yang umumnya digunakan dalam pengujian ragam adalah yang pertama uji F untuk pengujian variasi 1 dan 2 populasi. Yang kedua uji Bartlett untuk pengujian homogenitas variasi beberapa kelompok. Hipotesis yang diuji adalah HO. Variasinya sama versus HA. Variasinya berbeda. Hasil pengujian akan menolak atau menerima hipotesis 0 berdasarkan tingkat signifikansi yang diterapkan. 5. Studi kasus. Studi kasus ini ada 2, yaitu skripsi dan jurnal. Yang pertama skripsi. A. Judul, penulis, tahun. Judul skripsi tersebut adalah analisis strategi pengembangan UMKM Cafe Kalonia Cilegon. Penulis oleh Nurul Khoiriyah pada tahun 2019. B. Rumusan masalah. Apa strategi dalam pengembangan bisnis oleh Cafe Kalonia Cilegon? C. Metode yang digunakan dalam skripsi tersebut yaitu penelitian lapangan field research. Dengan pendekatan kualitatif, penulis melakukan wawancara dengan pemilik Cafe Kalonia dan juga melakukan observasi langsung terhadap proses bisnis dan pelayanan kafe. Penjelasan ragam. Dalam skripsi tersebut, penulis memberikan penjelasan tentang ragam produk dan layanan yang ditawarkan oleh Cafe Kalonia, yaitu berupa makanan dan minuman khas Cilegon, seperti nasi goreng Cilegon, sate bandeng, dan minuman tradisional, seperti es. Selain itu, Cafe Kalonia juga menawarkan layanan reservasi tempat dan pengadaan acara seperti ulang tahun dan pertemuan bisnis. Hasil kasus. Hasil dari skripsi tersebut adalah rekomendasi strategi pengembangan bisnis yang dapat dilakukan oleh Cafe Kalonia untuk meningkatkan daya saingnya. Beberapa rekomendasi yang diusulkan antara lain adalah peningkatan kualitas produk dan layanan, penggunaan media sosial untuk promosi kerjasama dengan pihak-pihak terkait dengan industri pariwisata dan kuliner di Cilegon, serta pengembangan produk-produk baru yang disesuaikan dengan permintaan pasar. Selain itu, penulis juga memberikan evaluasi atas kinerja bisnis Cafe Kalonia, termasuk analisis SWOT dan rekomendasi untuk mengatasi hambatan dan peluang yang dihadapi oleh Cafe Kalonia. Jurnal. A. Judul, pengujian hipotesis dalam penelitian kuantitatif. Jurnal Psikologi Ulayat tahun 2019. Penulis R. Wulandari dan A. Rashid. B. Rumusan masalah. 1. Apa yang dimaksud dengan pengujian hipotesis dalam penelitian kuantitatif? 2. Apa saja tahapan dalam melakukan pengujian hipotesis? Ke-14, jurnal. C. Metode penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis dengan pendekatan kuantitatif. 2. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari sumber sekunder yaitu buku dan jurnal ilmiah. 3. Teknik analisis data. Analisis data dilakukan dengan menggunakan teknik statistik inferensial. Selanjutnya jurnal. D. Penjelasan ragam. Penjelasan ragam dalam penelitian ini adalah pengujian hipotesis dalam penelitian kuantitatif.
meliputi tahapan-tahapan pengujian hipotesis, jenis-jenis kesalahan dalam pengujian hipotesis, serta cara menafsirkan hasil pengujian hipotesis. Hasil kasus. 1. Dalam penelitian Slide ke-15, jurnal. D. Penjelasan agama. Dalam penelitian ini adalah pengujian hipotesis dalam penelitian kuantitatif, meliputi tahapan-tahapan pengujian hipotesis, jenis-jenis kesalahan dalam pengujian hipotesis, serta cara menafsirkan hasil pengujian hipotesis. Hasil kasus. 1. Dalam penelitian kuantitatif, pengujian hipotesis digunakan untuk menentukan apakah terdapat perbedaan signifikan antara dua atau lebih variabel atau apakah suatu variabel mempengaruhi variabel lainnya. Selanjutnya, jurnal. 2. Berikut adalah tahapan-tahapan yang biasanya dilakukan dalam melakukan pengujian hipotesis. Yang pertama, merumuskan hipotesis. Kedua, menentukan tingkat signifikansi, menentukan teknik pengujian yang sesuai, mengumpulkan data. Kelima, menghitung nilai statistik. Keenam, menentukan nilai P. Ketujuh, ataupun yang terakhir, menarik kesimpulan. Jadi itu sekian dari kelompok kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.